Kembali bersama saya Raha dalam acara renungan. Nah, kali ini saya membawakan suatu renungan dengan judul Menemukan Jemaat yang Setia. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kesetiaan bukan hanya soal hadir di gereja setiap minggu. Jemaat yang setia adalah mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dalam kasih, pelayanan, dan pengharapan akan Kristus. Di zaman akhir ini, Tuhan mencari bukan hanya jemaat yang aktif, tapi jemaat yang setia. Nah, orang yang setia adalah jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam komitmennya. Mereka juga menghargai pasangannya dan tentunya tidak egois. Nah, saudaraku, bagaimana sih sebenarnya orang jujur? Jujur artinya tidak menyembunyikan sesuatu termasuk masa lalunya. Kemudian bertanggung jawab artinya menepati janji, mendukung orang lain dan tidak mudah menyerah. Dan konsisten yang artinya menunjukkan perilaku yang sama baik ketika ada maupun tidak. Nah, kemudian apa artinya tidak egois? Yaitu bersedia mengalah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian menerima pasangan, yaitu menerima pasangan apa adanya, termasuk kekurangannya. Kemudian peduli yang artinya peduli dengan perasaan pasangannya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, orang yang setia juga berkomunikasi baik, yaitu mampu mengomunikasikan apapun secara jelas dan bijak. Dan kemudian menghargai pasangan, menghargai kebahagiaan pasangannya. Kemudian berkorban. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Tanda kesetiaan disertai pengorbanan seringkali diwakili oleh simbol-simbol yang kuat, seperti tanda salib dalam agama Kristen yang melambangkan kasih dan pengorbanan Kristus. Artinya, saudara, orang yang setia itu dia rela berkorban. Jadi kalau orang berbicara setia tapi tidak berkorban, itu sama halnya membohongi diri sendiri. Jadi perlu sekali bagi kita semua agar kita mengerti dan kita mulai temukan siapa di tengah-tengah jemaat yang setia, dan jemaat yang setia itu suka berkorban. Saudara, kita berbicara tentang setia dalam pengajaran dan firman. Itu yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi jemaat yang setia haus akan kebenaran dan tidak mencari hanya hiburan rohani semata. Jemaat yang setia mereka membuka hati untuk firman, sekalipun kadang menegur dan menyakitkan. Ya, jangan hanya mencari satu hal yang lucu-lucu, tetapi perlu sekali kita mendengarkan firman Tuhan itu yang memang itu menegur kita, dan teguran itu kadang-kadang menyakitkan. Aplikasinya adalah saudara, apakah kita masih rindu untuk belajar Alkitab secara rutin, merenungkan dan melakukannya? Nah, kita harus introspeksi diri, apakah kita merindukan selalu terjadi atau mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, setia dalam persekutuan dan kasih, yang dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 44, dan 45. Dan dalam persekutuan, semua orang yang telah menjadi percaya
tetap bersatu. Artinya saudara, orang-orang yang percaya itu selalu hidup dalam suatu kesatuan. Jemaat yang setia tidak hidup individualis, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka memberi perhatian dan kasih satu sama lain, bukan dalam hal praktis. Artinya, kita perlu juga mengaplikasikan dalam hidup kita. Apakah kita hadir hanya untuk menerima atau juga untuk memberi kepada saudara seiman? Yang ketiga, setia dalam doa dan penyembahan. Yaitu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 46, dan 47. Dan dalam memecahkan roti dan berdoa. Artinya saudara, jemaat yang setia, mereka setia melakukan hal-hal sosial dan suka juga mereka berdoa. Jemaat yang setia menjadikan doa dan penyembahan sebagai gaya hidup, bukan rutinitas mingguan. Ya, ada suatu kerinduan yang menjadikan suatu doa dan penyembahan itu sebagai gaya hidup mereka. Mereka mencari wajah Tuhan lebih dari sekedar berkat-Nya. Tapi kadangkala manusia lebih suka menerima suatu berkat. Maka pada hari ini disampaikan kepada kita, biar kita rajin mencari wajah Tuhan melebihi yang lain. Aplikasinya, apakah doa sudah menjadi napas hidup kita atau hanya pilihan terakhir saat masalah datang? Banyak juga orang, ya, mereka datang kepada Tuhan pada waktu mereka kepepet. Mereka datang kepada Tuhan karena ada sesuatu yang mereka butuhkan. Seharusnya nggak boleh begitu. Kita harus jadikan gaya hidup kita untuk bersekutu dengan saudara seiman dan mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, setia di tengah tantangan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 sampai 18. Yaitu engkau mempunyai kekuatan yang tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Artinya saudara, kita tidak perlu sebenarnya memiliki kekuatan fisik, tapi kita dibutuhkan untuk memiliki suatu ketaatan menuruti firman Tuhan. Jemaat yang setia tetap berdiri meskipun jumlahnya kecil, tidak populer, atau mengalami tekanan, sekalipun banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, baik dari sebelah maupun dari manapun sumbernya, kita harus tetap berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam firman yang Tuhan. Kesetiaan diuji bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam penderitaan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan, disitulah kita dibuat menjadi orang yang iman bertumbuh. Aplikasinya, apakah kita tetap mengikut Tuhan saat doa belum dijawab, saat pelayanan tidak dihargai? Inilah yang harus kita mau kerjakan saat ini. Ya. Penutup. Jemaat yang setia bukan hanya dilihat dari gedung yang megah, program yang ramai, atau musik yang modern. Tuhan melihat hati yang tekun, taat, dan bertahan. Biarlah hidup kita dan komunitas kita menjadi seperti jemaat mula-mula dan jemaat Philadelphia, setia sampai akhir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat ini kita sudah ada beberapa pos PI. Pos PI kita ada di Patumbak yang dilayani oleh Pendeta Elianus Warubu, Sarjana Teologia. Ada juga pos PI kita di Pasar 7, Padang Bulan, Medan yang dilayani oleh Pendeta Romi
Armenta Sinulinga, ada juga pos PI kita di Tanjung Anom yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dodit Setiawan, ada juga kita punya pos PI di Puri Anom yang dilayani oleh Pendeta Rospongo Sidabutar, dan ada juga kita punya pos PI lagi yang dilayani oleh Pendeta Irman Raha Sarjana Teologi ya di Sukadono. Jadi siapa saudara yang dekat daerah itu, silakan hubungi mereka. Nomor telepon mereka tertera di dalam layar ini, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.